Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik sekalian? Selamat sore. Kali ini kita jumpa lagi ya dengan saya, Alamsa. Kesempatan kali ini saya akan mengajar mata kuliah penyediaan air minum. Dan kali ini, karena ini pertemuan pertama, kita akan masuk dengan topik dasar-dasar perencanaan sistem penyediaan air minum. Saya bersama tim dosen yang lain akan mengajar mata kuliah ini penuh sampai dengan ujian akhir semester, sedangkan saya sendiri akan mengajar sejak pertemuan pertama sampai dengan pertemuan UTS ya, ujian tengah semester atau total 8 kali pertemuan. Baik, kita masuk pada kuliah kita, dasar-dasar perencanaan sistem penyediaan air minum. Dasar dari penyelenggaraan penyediaan air minum dalam Undang-Undang Dasar 45 dapat kita lihat pada pasal 33 dan pasal 28H ayat 1, di mana di situ dengan tegas disampaikan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau itu pasal 33, maka pasal 28H ayat 1 menjelaskan atau menyebutkan bahwa setiap orang Indonesia maksudnya ya, berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, tapi kalau soal sejahtera batin kita tidak akan bahas di sini ya. Nanti urusannya yang lain-lain itu. Kita sejahtera lahir saja dulu ya. Baik. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, itu di dalam undang-undang dijelaskan atau dituliskan seperti itu. Baru kita lihat ya. Tahun 2017 secara nasional akses pelayanan air minum kita baru mencapai 72,04%. Artinya baru sekitar sejumlah itu dari seluruh warga Indonesia mendapatkan air minum yang layak tentu saja ya. Sedangkan dalam RPJM Indonesia 2015-2019 kita pemerintah menargetkan untuk 100% akses terhadap air minum. Nah, sedangkan dalam Sustainable Development Goals yang sudah kita canangkan, target ke-6-nya adalah air bersih, yaitu menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan air. Artinya secara nasional, secara formal, negara, pemerintah sudah hadir di dalam menjalankan tugas-tugas penyediaan atau pemenuhan air minum bagi warganya, tetapi ini belum selesai ya. Karena setelah penyediaan air minum kita akan menuju pada peningkatan kualitas air atau lebih jauh kualitas lingkungan yaitu sanitasi. Itu RPJM berikutnya ya 2020 dan seterusnya. Kita belum memiliki itu ya. Nah, indikator utama dalam rancangan RPJM 2015-2019 ada 3 ya. Yang pertama air minum harus tercapai 100%. Kemudian kumuh, yaitu pemukiman kumuh itu ditargetkan 0%. Makanya sekarang ada program Kotaku, kota tanpa kumuh ya. Kotaku itu kota tanpa kumuh. Itu yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di Kementerian PUPR juga. Dan yang terakhir adalah 100% sanitasi. Sekarang banyak ada program itu namanya STBM, sanitasi berbasis masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 menyebutkan bahwa Indonesia menargetkan 100% akses aman terhadap air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Oke ya. Isu strategis penyediaan air minum. Isu strategis kita itu ada 4 ya. Tentu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk itu sendiri.
karena kita tidak bisa menghentikan sama sekali pertumbuhan penduduk, kita hanya bisa berusaha untuk mengendalikan. Kemudian akibat adanya pertumbuhan penduduk, maka dibutuhkan wilayah atau ruang atau tempat untuk membangun rumah, pemukiman, sarana prasarana, dan seterusnya. Jadi awal mulanya pertumbuhan penduduk ya, menciptakan menimbulkan perkembangan wilayah. Akibat dari situ juga menimbulkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi. Jadi kita bermain di isu 4 ini ya, isu utama. Nah, dari sini kemudian kita breakdown atau kita detailkan. Ternyata isu strategis dalam penyediaan air minum ada beberapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama SDM. Nah, ketersediaan SDM kita ini juga masih belum mencukupi ya. Kemudian cakupan pelayanan kita juga masih menjadi isu, belum seluruhnya tercukupi karena di lapangan tantangan penyediaan air minum itu cukup banyak, terutama terkait dengan akses geografis ya, aksesibilitas terhadap warga. Baru saja misalnya kami sedang terlibat dalam sebuah upaya untuk penyediaan air bersih, padahal dekat dengan kota, namun aksesnya cukup jauh di atas gunung ya, di ketinggian sekitar 700 sampai 800 meter dari permukaan laut. Dekat tapi medannya cukup terjal ke atas ya, dan seterusnya. Kemudian air bakunya itu sendiri juga masih menjadi isu karena paling tidak ada 3 isu utama di sana. Pertama, ketersediaan dalam artian jumlahnya cukup atau tidak. Setelah cukup, kemudian masuk kedua, apakah continue atau tersedia sepanjang waktu atau dia berdasarkan musim. Apakah misalnya hanya tersedia pada musim penghujan, kemudian kurang tersedia pada musim kemarau. Itu juga menjadi isu utama. Yang terakhir kualitas. Tersedia jumlahnya, tersedia sepanjang waktu, tetapi kualitas tidak memenuhi. Ini juga tidak bisa karena air baku nanti akan kita gunakan untuk kebutuhan air bersih dan tentu saja air minum. Ini menjadi isu utama. Kemudian masalah teknis operasional. Teknis operasional ini juga menjadi masalah kita ya. 10 tahun, 15 tahun yang lalu misalnya, untuk distribusi transmisi air menggunakan pipa, kita menggunakan pipa PVC. Tapi dalam prakteknya, pipa PVC ini mengalami banyak tantangan di lapangan. Misalnya, dia mudah getas terhadap panas dan hujan. Kemudian pipa PVC juga mudah pecah dan seterusnya. Banyak persoalan-persoalan kendala teknis. Nah, beberapa waktu terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir, kita mulai diperkenalkan dengan jenis pipa yang lain, HDPE ya. Pipa yang warna hitam itu yang terlihat seperti perpaduan karet dan plastik. Itu HDPE dengan tingkat kuat tekan yang lebih tinggi sehingga lebih kuat. Tapi itu juga menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena dia kuat, saking kuatnya tidak mudah dipotong begitu saja oleh masyarakat ya. Terdengarnya bagus, tidak mudah dipotong, tetapi kalau terjadi kerusakan atau kebocoran atau apa begitu, akan sulit warga untuk menangani secara cepat karena membutuhkan keahlian dan peralatan khusus yang hanya dimiliki oleh institusi yang levelnya lebih tinggi. Saya kira ini tantangannya. Kemudian yang berikutnya adalah koordinasi stakeholders atau pemangku kepentingan. Stakeholders di sini ya cukup banyak ya, masyarakat sendiri, pemerintah kelurahan, pemerintah desa,
pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga-lembaga peranata sosial, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemerintahan, dan seterusnya. Ini juga masih menjadi masalah karena air banyak kepentingan. Begitu juga ada beberapa kasus masalah terjadi pada level horizontal. Ada warga dengan warga yang berbeda dusun atau kampung memperebutkan satu sumber air yang sama. Ini juga menjadi masalah yang perlu kita selesaikan. Dan yang terakhir itu adalah aspek pendanaan. Biar gimana pun, karena ini infrastruktur fisik, maka membutuhkan pendanaan. Nah, komitmen pemerintah juga kita butuhkan dalam persoalan ini. Oke ya, saya kira itu. Kalau ini semua kita bisa lakukan, maka berujung pada atau bermuara pada akses aman terhadap air. Selanjutnya, skema pengembangan sistem penyediaan air bersih itu terdiri dari ini. Kalau lihat skema, mohon diperhatikan. Yang paling pertama, bagian pertama adalah unit air baku. Unit air baku ini adalah intake ya, atau pengambilan mula-mula dari sumber air. Nah, ada sumber air baku, entah dia dari sungai, entah dia mata air, atau pakai sistem pompa dari sumur, ya, atau dia pakai yang lain, ya. Nah, kemudian dari sumber baku yang alami itu akan masuk ke dalam intake atau sistem penerima pertama. Nah, ini sistem penerima pertama ini, atau kita sebut unit air baku, itu nanti bisa macam-macam jenisnya, tergantung dari jenis masukan air bakunya, ya. Nanti akan dilihat ketersediaan dan kualitas air bakunya seperti apa sebelum diambil. Nanti akan dilakukan treatment atau intervensi terhadap air baku tersebut agar memenuhi baku mutu air bersih. Nah, kemudian dari intake kita alirkan ke jaringan transmisi air baku, masuk ke dalam instalasi pengolahan air. Nah, instalasi pengolahan air ini yang saya maksudkan tadi, nanti ada paling tidak sedikitnya ada 3 jenis treatment yang kita lakukan. Treatment pertama merupakan treatment fisik, yang kedua treatment biologis, dan yang ketiga treatment kimiawi. Yang mana yang digunakan? Ya tergantung masukan air bakunya apa, sumber air bakunya apa. Kalau air bakunya cukup baik, misal secara kimia dan biologis, maka yang dilakukan hanya treatment secara fisik. Kalau misalnya butuh secara biologis kurang baik, maka dilakukan treatment biologis. Atau ketiga-tiganya bisa dalam instalasi pengolahan air bersih. Secara fisik bisa dilakukan, secara kimiawi bisa dilakukan, dan juga secara biologis bisa dilakukan. Ya, nanti diskusi terkait itu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian dari instalasi pengolahan air bersih kita masuk pada reservoir atau reservoir ini penampung ya, reservoir wadah besar penampung, biasanya dalam bentuk bak, baik bak beton maupun bak-bak rakitan pabrikan ya, yang sudah disiapkan. Kemudian dari sini masuk ke water meter induk atau pencatat air yang induk, keluar dari reservoir, kemudian masuk ke jaringan distribusi utama ya, pipa-pipa, kemudian masuk pada reservoir pembagi, dan kemudian dibagi ke jaringan-jaringan sekunder. Jadi dari primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, sampai pada sambungan rumah yang ada di rumah kita masing-masing. Jadi mulai dari intake sampai ke, kalau di rumah itu meteran ya, meteran itu disebut sambungan rumah. Mulai dari rumah, dari meteran ke dalam rumah itu sudah menjadi
tanggung jawab atau kewenangan pemilik rumah masing-masing. Tapi yang warna biru ini tanggung jawab kita ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau dia bukan jaringan perpipaan, ini ada sistem sumur dangkal, ada sumur pompa, ada bak penampung air hujan, ada terminal air, dan lain-lain. Banyak metode atau teknologi yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, tahap penyelenggaraan SPA berdasarkan Permen ini terdiri dari 4 tahapan besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dimulai dari perencanaan, yang pertama adalah studi kelayakan atau feasibility study. Feasibility study dilanjutkan dengan rencana teknis terperinci atau detail engineering and design. Kita biasa sebut DED, detail engineering and design. Kemudian masuk ke prosedur operasi standar, harus disusun. Kemudian rencana strategi bisnis, ini kalau memang ada profit orientednya atau berorientasi pada bisnis, ya silahkan disusun ya. Tapi ini untuk teknik sipil bukan di sini ya, ini biasanya pada manajer-manajer perusahaan PDAM atau sebagainya. Tapi sekarang ada model juga penyediaan air bersih yang disiapkan yang berbasis masyarakat. Nah, saya kira terminologinya bukan bisnis tapi biaya operasi. Itu nanti punya model tersendiri juga berbeda dengan ini. Setelah itu dalam tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama pengadaan. Pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan sumber daya yang dibutuhkan, baik material maupun manusia ya. Maksudnya tenaga pelaksananya ya, insinyurnya mana, tukangnya mana, pekerjanya mana ya, materialnya kalau dia pipa, mana pipanya, mana semennya, mana besinya, itu disiapkan semuanya ya. Termasuk kebutuhan akan money atau uangnya ya, dan teknologinya juga harus disiapkan, harus diadakan. Kemudian setelah itu semua siap, baru dilaksanakan pembangunan dan pengendalian mutu ya, sehingga perlu dilakukan manajemen atau pengendalian mutu. Dan yang terakhir setelah dilaksanakan, ujungnya adalah pemanfaatan air bersih. Setelah terbangun atau termanfaatkan, kita masuk pada namanya operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan itu pendataan kinerja, pengawasan, dan pengendalian 3K. Kebocorannya dilihat ya, kemudian jangan sampai misalnya kinerjanya menurun. Kalau menurun segera diantisipasi masalahnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi, baik evaluasi teknis pada sistem pipanya, maupun evaluasi pelayanan air minumnya, maupun evaluasi kelembagaan dan keuangan. Kita masuk berikutnya pada inovasi. Nah, kita sudah bicara inovasi ya. Ini sudah tingkat ya sedikit lebih lanjut. Bahwa dalam pengembangan SPAM yang tadi kita sudah jelaskan, kita juga harus melihat hal-hal lain terkait environment sustainability atau keberlangsungan lingkungan hidup. Ini khusus pada program kota hijau atau ya kota hijau ya. Ini atribut yang kita gunakan, ini ada beberapa: green water, green wash, green energy, dan green space. Prinsipnya adalah hemat, minimum limbah, efisien, dan memperhatikan ruang-ruang publik. Nah, goalnya apa? Ujungnya adalah strategi Green SPAM yang terdiri dari 2 kelompok pekerjaan besar. Yang pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah adaptasi. Nah, kalau semua ini kita lakukan, kita menuju yang disebut dengan konsep Green City atau kota hijau itu sendiri. Nah, kota hijau yang pertama yang dilakukan adalah kampanye hemat air dan daur ulang air. Nah, misalnya ini ada tampilan grafis ya. Ada tampilan grafis dari ilustrasi-ilustrasi kampanye hemat air ya. Menggunakan air seperlunya, menggunakan alat-alat sanitari hemat air,
pemeliharaan alat sanitari, memperbaiki yang sudah rusak dan seterusnya. Kemudian melakukan penerapan yang bertujuan untuk melaksanakan konservasi sumber daya air, menerapkan penampungan air hujan atau sumur resapan. Ya, ini beberapa yang kita bisa pakai. Nah, kemudian hemat air juga termasuk pemanfaatan air kembali, menggunakan air bekas wudhu untuk flushing atau pembersihan atau menyiram tanaman. Untuk kota-kota dengan sumber air yang terbatas, isu hemat air atau daur ulang air ini menjadi penting ya. Nah, tergantung situasi dan kondisinya. Yang kedua, kita juga mengenal sekarang namanya Green IPA. IPA itu adalah instalasi pengolahan air. Dikasih kata green maksudnya apa? IPA hijau artinya apa? Berorientasi pada konservasi lingkungan hidup. Pembangunan Green IPA yaitu bangunan data instalasi pengolahan air IPA dengan konsep hijau ya. Nah, ini. Nah, Green IPA ya. Nah, ini di Metro Bandung kapasitas 350 liter per detik. Nah. Kemudian penanganan non-revenue water. Kalau ini slide ini lebih kepada teman-teman yang mengelola air dari sisi bisnis perusahaan ya, ke PDAM. Kita tidak akan masuk ke sini. Oke ya. Non-revenue water itu maksudnya air yang tidak memberikan penghasilan ini. Coba lihat PDAM sebelumnya dari 48%, kemudian diusahakan menjadi 30%, padahal targetnya menjadi 20%. Tapi kita tidak bahas itu ya, biar teman-teman PDAM saja itu. Nah, yang kita bahas kemudian adalah efisiensi energi. Efisiensi energi yang tinggi untuk menggerakkan motor pompa yang kurang atau tidak efisien. Nah, ini kalau bisa ditekan, maka biaya produksi dan distribusi menjadi lebih rendah. Kalau tidak bisa, dia akan menjadi lebih tinggi, tarif air menjadi tinggi, kinerja PDAM juga akan menurun. Ya. Nah, ini slide ini memberikan gambaran bahwa metode atau teknologi dalam pengelolaan air bersih sangat penting. Semakin efisien, maka akan menjadi murah prosesnya, akan menjadi lebih baik bagi warga masyarakat. Nah, sekarang saya mau bicara tentang strategi dalam menghadapi tantangan peningkatan akses aman air minum 100%. Strateginya, kita harus mengatasi tantangan pada 3M. M yang pertama adalah material, M yang kedua adalah money, M yang ketiga adalah man. Ya. Yang pertama material, ketersediaan air baku, ketersediaan energi, ketersediaan teknologi, dan lain sebagainya. Ini harus kita selesaikan yang paling pertama dulu ya. Nah, kalau ingin melakukan usaha-usaha penyediaan air bersih. Yang berikutnya adalah money, pendanaan. Ya, saya juga tidak akan bicara lebih jauh ini karena ini adalah kelas kebijakan ya. Kelas kebijakan di tingkatan pemerintahan. Yang kita penting bicarakan adalah keberadaan man atau sumber daya manusia, karena kalian ini kan calon-calon insinyur, sehingga perlu mengetahui potret peran serta insinyur dalam penyediaan air bersih. Yang pertama, ya, kita tahu secara umum lah bahwa SDM merupakan faktor sentral dalam penyelenggaraan SPAM sebagai perencana, pelaksana, evaluasi, dan monitoring pengembangan SPAM. Tantangannya saat ini adalah apa? Distribusi SDM yang kompeten belum merata di seluruh Indonesia, masih banyak terpusat di Pulau Jawa. Ya. Yang kedua dari segi dari segi distribusi, yang pertama distribusinya, yang kedua dari segi kualitas atau kompetensi SDM-nya juga belum optimal dan mempengaruhi penyelenggaraan SPAM secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah jumlah. Yang pertama tadi apa? Distribusi, yang kedua kemampuan, yang ketiga jumlah.
Ternyata jumlah yang kompeten juga belum memenuhi tuntutan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan SPAM. Dan yang terakhir, tantangan SDM, meskipun sudah tersedia 1, 2, 3 ini, kadang kita masih menghadapi namanya mindset atau cara berpikir SDM di sektor air minum yang minim inovasi dan pemahaman tentang bisnis air minum. Padahal, peran sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPAM itu sangat penting, seperti terlihat pada ini ya. Membangun sistem, fasilitasi daerah pemerintah dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiganya ini membutuhkan SDM yang kompeten dan handal. Nah, SDM yang kompeten dan handal ini bidangnya apa saja? Paling tidak ada pada bidang-bidang seperti disebutkan dalam slide ini. Yang pertama tentu teman-teman dari penyihatan lingkungan, kemudian dari kita sendiri, dari kalian sendiri, insinyur-insinyur teknik sipil, insinyur-insinyur planologi, mechanical, electrical, keuangan, kelembagaan, dan yang lain-lain. Sehingga sebenarnya penyelenggaraan SPAM itu merupakan sebuah kegiatan yang multidisiplin oleh berbagai disiplin ilmu. Nah, terkait dengan peran tenaga-tenaga teknis, tenaga-tenaga insinyur, itu masuk dalam topik-topik sebagaimana terlihat di sini. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua pembangunan atau pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga adalah studi, kajian, termasuk penelitian ya, untuk mengevaluasi permasalahan, untuk menciptakan metode yang lebih efektif dan efisien, untuk melakukan inovasi terobosan teknologi yang lebih baik ya, termasuk itu semua. Nah, tantangannya yang 5 tadi ini, yang ya 5 ini masuk ke sini, yaitu apa? Adanya demand and supply atau permintaan dan penyediaan yang timpang. Di masyarakat, kebutuhan akan tenaga insinyur penyediaan air bersih cukup besar, sedangkan ketersediaannya kurang. Artinya apa? Artinya kalian jangan ragu sebagai calon-calon insinyur sipil untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengetahuan, kualitas keterampilan, kualitas leadership, kualitas manajemen. Sekarang kan masih kuliah kan? Nah, jadi harus terus belajar. Kenapa? Karena tadi itu di pasar itu kebutuhan sangat banyak. Di masyarakat, negara butuh banyak insinyur-insinyur teknik sipil yang handal. Ya, kompetensi belum merata dan seterusnya. Ada juga masalah kurikulum akademis yang belum sinergis ya. Saya kira ini jangan kalian terlalu khawatir karena ada yang mikirkan. Kampus senantiasa memikirkan bagaimana kurikulum kita bisa menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan keahlian di lapangan. Termasuk kami, saya juga terus mengembangkan bahan ajar sehingga up to date dengan kondisi-kondisi lapangan. Berikutnya apa ya? Kesiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini juga penting ya. Kita harus memperlihatkan kewaspadaan, awareness yang tinggi akan tantangan ini. Karena kalau sampai tiba saatnya di mana orang-orang asing masuk untuk bekerja di Indonesia, di tempat kita, maka tidak bisa tidak kecuali kompetensi yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan, mampu bersaing lah kira-kira begitu. Saya kira itu ya. Nanti soal tugas saya akan sampaikan di LMS yang sudah kita siapkan. Kalau ada pertanyaan, silakan berikan catatan, respon langsung pada komentar, nanti kita akan berdiskusi. Saya kira sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.